Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi selanjutnya, bab selanjutnya, yaitu mengenai this one. Ini dia, ERP and related technologies. Jadi Enterprise Resource Planning atau ERP dan hubungannya atau keterkaitannya dengan teknologi. Ini materi ini ada di PPK ya, bab baru yaitu bab 3 ya. Ada di bab 3, ada di halaman 23. Nah, nanti dicek ya. Silahkan dicek di bab 3 yaitu mengenai ERP dan related technologies. Ya, keterkaitan antara ERP dan juga teknologi. Oke, langsung ke next slide. Nah, yang perlu kita pahami di sini bahwa tujuan dari ERP atau Enterprise Resource Planning ya, ini adalah untuk membantu dalam menangani beberapa proses kegiatan. Sebelum kita membahas tentang tujuan ERP, saya mengingatkan kembali bahwa ERP atau Enterprise Resource Planning itu adalah sebuah perangkat lunak ya, sebuah perangkat lunak yang berkembang ya dalam sebuah perencanaan sumber daya manufaktur tradisional. Jadi intinya atau inti dari sebuah ERP yang diterapkan bersamaan dengan teknologi itu adalah untuk membantu dalam perkembangan perencanaan sumber daya manufaktur tradisional ya, yang tadinya dilakukan secara manual kemudian menjadi lebih simple dengan menggunakan perangkat lunak ya. Dalam hal ini bisa menggunakan software yang dirancang khusus untuk hal ini gitu ya. Misalkan dalam hal Enterprise Resource Planning, Enterprise Resource Planning itu berkaitan dengan kegiatan yang ada dalam sebuah perusahaan. Nah, inti dari Enterprise Resource Planning ini adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk membantu dalam mengembangkan sebuah sistem perencanaan sumber daya manufaktur atau yang membantu dalam mengintegrasikan aktivitas atau kegiatan yang ada dalam sebuah perusahaan. Apa saja integrasi yang bisa dilakukan dengan menggunakan software ERP ini ya? Aktivitas apa yang bisa dibantu untuk diintegrasikan dengan menggunakan ERP atau Enterprise Resource Planning? Contoh aktivitasnya adalah seperti perencanaan ya, kemudian manajemen dan yang linear dengannya. Jadi mengintegrasikan antara perencanaan, manajemen dan juga tadi sumber daya manufaktur dalam sebuah perusahaan. Nah, itu definisi dari ERP. Jadi intinya dia adalah sebuah software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk mengintegrasikan atau menghubungkan aktivitas perusahaan yang berupa perencanaan, manajemen dan juga perencanaan sumber daya manufaktur seperti itu. Lalu kita langsung kepada tujuan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas sedikit ya, mengingat sedikit tentang apa itu ERP, selanjutnya kita coba bahas tujuan dari ERP. Nah, tujuan dari ERP sendiri ini dapat membantu dalam hal atau dalam kegiatan apa saja dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah manufaktur, kemudian logistik, distribusi, persediaan atau inventory, kemudian pengapalan berarti shipment ya, pengiriman ya, kemudian invoice dan juga akuntansi perusahaan. Nah, akuntansi perusahaan ini akan berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya, ERP membantu untuk mengontrol proses apa saja. Nah, Enterprise Resource Planning ini dapat membantu dalam mengontrol proses penjualan, kemudian pengiriman, produksi, manajemen persediaan, kemudian manajemen kualitas dan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah kelebihan ERP.
Ya, kelebihan ERP atau Enterprise Resource Planning itu yang pertama adalah menjaga kualitas dan efisiensi. Jadi menjaga kualitas dan efisiensi sebuah produk yang dihasilkan. Kemudian membantu pengambilan keputusan. Ini biasanya dilakukan oleh seorang eksekutif ya. Jadi ERP sendiri ini dapat mengakses atau menginformasikan data-data penting yang saling terstruktur dan terintegrasi sehingga dapat membantu seorang eksekutif atau petinggi sebuah perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah menjalankan aktivitas perusahaan dengan lebih efektif ya, karena semua sudah terstruktur ke dalam sebuah software atau aplikasi atau sebuah perangkat lunak, maka tentu aktivitas perusahaan ini akan lebih efektif. Kemudian manfaat selanjutnya adalah memastikan pengiriman produk tepat waktu dan menghemat waktu dalam setiap aktivitas dalam perusahaan. Jadi dapat menghemat waktu dalam setiap aktivitasnya yang dilakukan di perusahaan. Selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah kepuasan pelanggan yang lebih baik, kemudian meningkatkan atau memperbaiki kinerja supplier, meningkatkan fleksibilitas ya, memangkas atau menekan biaya karena tadi aktivitasnya dapat lebih singkat, maka otomatis dapat menekan atau memangkas biaya. Ataupun dari segi produksi juga lebih efisiensi ya, dari segi bahan ya, mungkin residunya atau tingkat kecacatan ya, atau tingkat ketidakberhasilan dalam menghasilkan sebuah produk yang diharapkan itu lebih rendah sehingga dapat menekan biaya. Selanjutnya adalah meningkatkan keakuratan informasi dan kemampuan membuat keputusan. Tentu setiap data yang diakses melalui ERP ini akan lebih akurat ya, sehingga menghasilkan informasi yang akurat, kredibel, dan juga membantu dalam membuat sebuah keputusan. Selanjutnya adalah biaya ERP. Bagaimana apabila sebuah perusahaan ini menerapkan ERP, Enterprise Resource Planning? Bagaimana dengan biayanya? Bagaimana dengan pengadaan atau pengimplementasian ERP ya dalam sebuah perusahaan? Nah, ini ada biaya ERP. Yang pertama adalah risiko dan biaya-biaya merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Jadi sebelum perusahaan ini menerapkan ERP, maka harus ada biaya-biaya yang perlu dipertimbangkan dan juga risiko ya apabila menerapkan ERP di konteks perusahaan tersebut. Kemudian hardware dan software ya adalah bagian kecil dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Tentu hardware dan software ini adalah biaya kecil dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Karena tentunya sebuah teknologi ini harus ada pemeliharaan ya, harus ada pemutakhiran, dan itu tentu memerlukan biaya. Maka sebuah perusahaan harus ya merancang terlebih dahulu terkait dengan keuangan apabila hendak menerapkan ERP dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, risiko yang berhubungan dengan implementasi ERP atau Enterprise Resource Planning. Risikonya apa saja yang mungkin terjadi ketika mengimplementasikan atau menjalankan ERP dalam sebuah perusahaan atau organisasi? Yang pertama adalah kegagalan terjadi karena memandang rendah kerumitan dan perencanaan, pengembangan, dan pelatihan. Jadi bisa saja penerapan ERP ini gagal dalam sebuah perusahaan karena apa? Tidak adanya analisis yang mendalam atau tidak adanya perencanaan yang matang ya sebelum sebuah perusahaan itu memutuskan untuk menjalankan ERP dalam lingkungan kerjanya. Jadi otomatis tingkat kegagalannya juga lebih tinggi. Karena apa? Memandang rendah tadi kerumitan dari perencanaan, kemudian mengabaikan pengembangan dan juga pelatihan. Selanjutnya, risiko yang kedua adalah gagal dalam melibatkan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan. Jadi otomatis harus ada sosialisasi terlebih dahulu pada setiap karyawan apabila sebuah perusahaan ini hendak menerapkan ERP. Karena bagaimanapun juga keberhasilan dalam implementasi atau pelaksanaan ERP ini tentu akan sangat dipengaruhi oleh user. Dalam hal ini adalah karyawan. Selanjutnya yaitu pada risiko yang ketiga, yaitu mencoba melakukannya terlalu cepat. Jadi ini terkait dengan kesiapan sebuah organisasi atau perusahaan dalam menerapkan ERP. Apabila dirasa siap, maka ya bisa diberlakukan ya ERP ini dalam aktivitas perusahaan. Tetapi apabila memang belum siap, maka sebaiknya
tidak dipaksakan untuk menghindari resiko-resiko yang terjadi. Kemudian resiko yang keempat adalah pelatihan yang tidak efisien. Pelatihan yang tidak efisien. Pelatihan itu perlu dilakukan ya dalam implementasi ERP, terutama pada setiap karyawan ya, pada setiap user yang ada dalam perusahaan. Kegagalan selanjutnya atau risiko selanjutnya itu adalah terlalu percaya pada vendor ERP atau konsultan. Ya, terlalu percaya pada vendor ERP atau konsultan. Maka sebaiknya selain mempercayakan kepada vendor ERP, kita juga harus menyiapkan sumber IT dari dalam. Jadi sumber daya atau manusia yang paham atau yang ahli dalam bidang IT yang kita yang dipekerjakan dalam perusahaan tersebut. Jadi sehingga ada kontrol ya dari perusahaan maupun jadi ada kontrol dari dari karyawan atau tim ahli sebuah perusahaan dan juga dari vendor ERP atau konsultan yang bertanggung jawab ini dalam hal mengedukasi pengimplementasian ERP dalam sebuah perusahaan. Jadi ada dua sistem kontrol, yaitu antara orang dalam dan juga orang luar. Kalau orang dalam tentu tadi seorang ahli IT, pakar IT yang dipekerjakan dalam sebuah perusahaan, dan sistem kontrol dari luar itu adalah vendor ERP. Oke, selanjutnya kita masuk kepada istilah ya, sebuah istilah. Ini berkaitan dengan teknologi juga, jadi ERP yang berkaitan dengan teknologi yaitu data warehousing. Apa hubungan data warehousing dengan ERP? Nah, sebelum kita membahas tentang hubungan data warehousing dengan enterprise resource planning, tentu akan sangat lebih baik apabila kita memahami definisinya dulu. Apa itu data warehousing? Data warehousing adalah gudang penyimpanan data, gitu ya, mudahnya seperti itu. So, data warehousing itu adalah gudang penyimpanan data. Nah, lalu apa kaitannya antara gudang penyimpanan data atau data warehousing dengan enterprise resource planning? Nah, hubungannya adalah seperti ini. ERP ini membantu dalam proses penyimpanan data ya. Jadi karena ERP sendiri ini adalah sebuah aplikasi atau software yang memudahkan user dalam mengakses sebuah informasi atau data yang akurat dan kredibel. Maka tentunya data akan tersimpan secara terstruktur di dalam ERP. Padahal padahal ERP ini memiliki space penyimpanan atau memori yang terbatas. Maka perlu adanya data warehousing, yaitu sebagai gudang penyimpanan data. Data operasional akan disimpan dalam database sistem ERP. Jadi setiap data operasional ya, setiap data operasional ya, atau aktivitas perusahaan itu akan disimpan dalam database sistem ERP. Sementara database sistem ini kan memiliki batas space ya, memiliki penyimpanan yang terbatas. Nah, oleh karena itu data akan selalu meningkat seiring waktu dan ini akan mengakibatkan kinerja pada sistem ERP. Jadi data yang tersimpan dalam database sistem ERP ini seiring berjalannya waktu kan akan meningkat ya. Setiap aktivitas yang dilakukan dalam sebuah perusahaan ini akan terekam setiap harinya. Otomatis seiring berjalannya waktu maka data yang tersimpan pun akan membengkak gitu ya, akan semakin banyak. Nah, ini akan mengakibatkan ya gangguan pada kinerja sistem ERP atau akan mempengaruhi pada kinerja sistem ERP. Maka lebih baik data operasional yang tidak digunakan itu diarsipkan. Data operasional yang sudah tidak digunakan itu sebaiknya diarsipkan. Nah, seluruh data yang tidak digunakan lagi itu sebaiknya dimasukkan dalam gudang data. Nah, itulah fungsi dari data warehousing kaitannya dengan ERP begitu. Jadi, data warehousing ini adalah sebuah gudang penyimpanan data yang membantu untuk membackup atau menyimpan data-data operasional
dari sebuah perusahaan yang sudah tidak digunakan untuk disimpan di dalam gudang data, sehingga kinerja pada sistem ERP ini akan stabil gitu ya, tidak mengalami gangguan. Selanjutnya adalah konsep data warehousing. Konsep utama dari gudang data adalah data disimpan untuk analisis bisnis yang dapat diakses secara efektif dan terpisah dari sistem operasional. Utamanya adalah memisahkan data untuk analisis bisnis dari data operasional yang akan selalu menjadi penurunan kinerja potensial dalam sistem operasional yang terlihat dalam pemrosesan analisisnya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang data warehousing, yaitu gudang penyimpanan data, kaitannya dengan kinerja ERP atau Enterprise Resource Planning, selanjutnya kita akan membahas mengenai data mining. Apa istilah data mining dan bagaimana kaitannya dengan ERP atau Enterprise Resource Planning? Maka kita akan simak pada slide berikutnya. Di sini ada beberapa pengertian data mining atau definisi data mining menurut beberapa ahli. Di sini ada menurut Turban ya tahun 2005, Larose 2005, dan di sini juga diambilkan dari Larose atau penjelasan Laros. Data mining menurut Turban dan kawan-kawan tahun 2005 adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Jadi data mining ini adalah sebuah teknik ya, statistik, matematika, kecerdasan buatan atau machine learning, sebuah mesin pembelajaran ya yang dapat mengidentifikasi informasi sebuah data atau pengetahuan dari database besar. Jadi data mining ini sebuah media ya yang dapat digunakan untuk pencarian, yaitu sebuah data dari database besar. Kemudian menurut Laros 2005, data mining adalah proses menemukan sesuatu yang bermakna dari suatu korelasi baru, pola, dan tren yang ada dengan cara memilah-milah data berukuran besar yang disimpan dalam repositori, berarti penyimpanan gudang data tadi, dengan menggunakan teknologi pengenalan pola serta teknik matematika dan statistik. Jadi intinya data mining itu adalah media yang berfungsi untuk memproses ya, menemukan sesuatu yang bermakna dari sebuah data ataupun pola dan tren, kemudian memilah data ya dari sebuah database besar atau dari sebuah data yang berukuran besar yang disimpan dalam gudang data. Selanjutnya, data mining masih menurut Laros ya 2005 adalah analisis pengamatan database untuk menemukan hubungan yang tidak terduga dan untuk meringkas data dengan cara atau metode baru yang dapat dimengerti dan bermanfaat kepada pemilik data. Jadi prosesnya jadi data mining ini juga bisa dikatakan yaitu sebagai analisis dalam pengamatan data, dalam meringkas data, yaitu dengan cara dan metode baru yang dapat dimengerti dan dimanfaatkan dan dapat bermanfaat untuk para pemilik data. Selanjutnya, fungsi data mining. Apa fungsi data mining? Fungsi data mining yang pertama adalah untuk menganalisis area pasar, untuk mengidentifikasi tumpukan produk baru. Jadi fungsi data mining ini salah satunya adalah untuk menganalisis tren pasar atau mengidentifikasi produk baru atau tumpukan produk baru. Kemudian selanjutnya adalah menemukan akar penyebab dari kualifikasi atau permasalahan produksi. Jadi menemukan apa masalah yang sedang terjadi, yang sedang dihadapi oleh perusahaan, dan juga kaitannya dengan kualifikasi ataupun permasalahan produksi. Kemudian selanjutnya adalah mencegah penurunan atau pengurangan konsumen. Nah, karena berurusan dengan kualifikasi dan permasalahan produksi, maka kaitannya juga ini mencegah penurunan atau pengurangan konsumen. Kemudian fungsi selanjutnya juga sebagai upaya untuk mendapatkan pelanggan baru dan juga mengetahui profil pelanggan dengan lebih tepat. Karena setiap pelanggan ya yang ingin
memesan sebuah produk ya dalam sebuah perusahaan, jika perusahaan tersebut sudah menerapkan ERP, maka tentunya di situ ada sebuah aplikasi yang membantu ya, sebuah aplikasi yang sudah terinput di dalamnya, yaitu ada data mining. Dan data mining ini berfungsi tadi untuk apa? Mengetahui profil pelanggan dengan lebih tepat. Ya, ketika sebuah customer ini memesan sebuah produk ke sebuah perusahaan, maka tentunya kan harus mengisi formulir atau mengisi identitas pribadi ya, yang mana identitas tersebut dapat di backup ya, dapat disimpan oleh sistem. Dalam hal ini adalah database tadi, dan data mining ini berfungsi untuk membantu dalam menganalisis ya, mengetahui profil pelanggan dengan lebih tepat. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk pembahasan bab ERP atau ERP Resource Planning kaitannya dengan Data Technologies. Untuk istilah-istilah atau aplikasi software yang juga berfungsi atau berperan dalam atau mendukung dalam penerapan ERP akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.